Arsenal jam setengah 1 ya. Jadi untuk yang kick off jam 10 kita nggak ada love watch. Balas dendam MU, back sayap City kanan kiri gampang banget diobok-obok ya. Pantes beli Guehi tapi masih kurang. Ya, oke. Sebentar. Full time. Oke, sebentar. Ini saya mana tadi? Tuh scripts. Ya. Oke, ya, ini pertandingan sudah selesai, sudah full time. Wow, wow. Saya harus gundul ini ya. Saya harus gundul nih. Oke ya, ini dengan ini saya harus gundul ini ya. Aduh, benar-benar nggak menyangka nih. Karena saya benar-benar menyangkanya bahwa ini Manchester United sebagus-bagusnya paling 0-0 atau 1-1. Wow, bisa 2-0 dan sebenarnya dari babak pertama itu udah kelihatan banget bahwa Manchester United ini yang lebih berbahaya ya. Sebelum saya ke kolom komentar, saya mau ngomong statistiknya dulu ya. Jadi sebelum kita ke kolom komentar, saya mau bahas dulu ini apa yang terjadi gitu kan. Oke, pertama kita mau lihat dulu ini adalah momentum. Momentum di sini lebih banyak penguasaan dari Manchester City ya. Didukung juga dengan penguasaan bolanya. Ya, jadi mereka menguasai bola 68% dan bisa untuk mencapai sepertiga dari bagian sepertiga lapangannya United. Tapi ketika mereka mencapai sepertiga lapangannya United, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi ketika mereka masuk ke sepertiga lapangannya United, itu para pemain United udah balik pada posisi pertahanan mereka dan menutup pergerakan bola. Tadi ada yang bilang juga begitu Mbeumo atau Haaland dapat bola langsung ditutup 4-5 pemain United gitu ya. Jadi mereka bergerak dengan sangat cepat untuk menutup serangan-serangannya City gitu. Jadi ya ini menurut saya akan menjadi bahan pelajaran yang sangat bagus bagi Arteta ya untuk melihat permainan Carrick kali ini. Jadi buat saya ini pertandingan yang sangat-sangat bagus. Dan kalau kita lihat statistiknya yang lain, ini selain untuk penguasaan bola ya, kita terutama saya ini harus ngelihat kita ngomong XG ya. Kita harus ngomong XG-nya ini. United dengan penguasaan bola yang hanya 32% bisa menciptakan 2,03 XG. Artinya tendangan-tendangannya United ini berkualitas dan memungkinkan mereka untuk mencetak gol. Kita lihat tadi mereka ini memang skornya 2-0 ya. Skornya memang 2-0 tapi ada 3 gol mereka yang dianulir oleh VAR karena offside. Nah, ini juga mungkin menjadi kelemahan United bahwa pemain mereka ini belum bisa melihat posisi gitu ya. Jadi ini mungkin kelemahan yang bisa dieksploitasi juga oleh Arsenal nanti ketika kita menghadapi mereka ya, bahwa offside ini bisa menjadi salah satu alat pertahanan kita juga. Tapi bahwa yang kita perhatikan malam ini adalah bagaimana memang pertahanannya City itu nyaris nggak ada. Pertahanannya City tadi nyaris nggak ada. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara pertahanan yang menurut saya ini nggak City banget gitu loh ya. Mungkin ya bisa dibilang kayak gitu ya, mereka nggak City karena City juga musim ini itu kebobolannya lumayan banyak loh gitu. Nah ini jadi kalau kita lihat total shotsnya nih, City cuma 7 loh tendangan ke arah gawang dan hanya 1 yang on target gitu. Jadi ini menurut saya memang luar biasa banget. City-nya bapuk, MU-nya main bagus.
Ya, jadi ini bukan hanya Unitednya yang bagus ya, tapi City-nya juga bapuk. Oke, kalau kita lihat di tabel kan ini tadi yang saya bilang bahwa City ini kebobolannya lumayan. Nih kita lihat kebobolannya mereka 21 gol loh. Ya, kalau kita lihat dari jumlah golnya kebobolannya ini termasuk tinggi ya gitu. Yang dimana kita di liga ini 14 gol saat ini baru kebobolannya. City ini 21 gol. Manchester United ini kebobolan 32 gol. Nah, ini jadi buat saya pertahanannya City ya, makanya mereka beli Guehi. Apakah Guehi nanti bisa menambal ini? Kita lihat ya ke depan, kita lihat bagaimana terutama mungkin pertandingan-pertandingan City setelah ini yang kita harus perhatikan. eh Terakhir ini kalau kita juga mau ngomong, saya bentar-bentar, saya mau lihat adalah untuk eh sorry, saya mau lihat ini Aston Villa ini kapan ya? Aston Villa ini yang harus kita perhatikan nih sekarang. Aston Villa nih. Villa mainnya di mana nih? Aston Villa. Oke, Aston Villa kapan? Oke, nggak besok. Aston Villa mainnya kapan nih? Oke, biasanya kok Aston Villa nggak ada sih? Sebentar. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah untuk fixtures by round, ronde 22. Aston Villa kapan sih ini? Kok nggak ada Aston Villa? Chelsea, Brentford, Leeds United, Liverpool, Burnley, Sunderland. Oh, ini Aston Villa nih. Oke. Udah dini hari besok ya. Enggak, besok malam akan ketemu Everton. Oke. Ya, mungkin juga Everton akan bisa Aston Villa mungkin bisa ngebalap City juga nih dengan kondisi seperti ini ya. Oke. Jadi buat saya kita untuk selisih 6 poin ini belum aman ya. Kenapa? Karena selain Manchester City, kita juga ada Aston Villa yang ngejar kita gitu. Ini ya, Aston Villa akan ketemu Everton besok. Oke. Kita ke kolom komentar sebentar. Om Os kayak layak botak semua yang berambut. Oke, back sayap offside ya. Hore, MU menang. Ayo Arsenal bisa nggak bang menang? Saya rasa bisa lah ya untuk Nottingham, karena Nottingham ini lagi kondisinya memang mereka lagi kurang baik-baik saja ya. Kita harus memperlebar jarak. Offside, game over. Hore, gundul 2-0 udah cukup. Iya, jadi saya rasa sih ini tadi karena mau ngomong apa tentang pertandingan ini tadi, kita nggak usah sampai 3-0 deh. Tadi dengan cara bermainnya aja kita sebenarnya udah ngelihat ini City tanda-tandanya bakal kalah dari babak pertama. Ya walaupun babak pertama tadi 0-0, tapi dari babak pertama kita ngelihat City ini mereka udah ketinggalan dari sisi menyerangnya gitu loh. Babak pertama mereka cuma bisa 1 on target, dan babak kedua itu tadi tidak ada on targetnya sama sekali tambahannya. Jadi nggak karuan banget City ini tadi ya. Gitu. Jadi untuk kali ini ya memang Manchester United layak banget sih menang gitu. Oke, sebentar. Kita mau ngomong lagi. Bang Os, adikku langsung subscribe channel Bang Os gara-gara live streamingmu. Coba kalau kalah mana mungkin adikku subscribe. Maklum, efek munyuk menang langsung di subscribe. Thank you. Terima kasih untuk subscribe-nya ya. Ya ini karena, tapi jujur sih saya mungkin nggak akan terlalu banyak untuk ngikutin Manchester United. Kenapa? Karena posisinya agak jauh ya. Kita malam ini juga bukan untuk nonton Unitednya, kita lebih adalah untuk menonton City-nya gitu kan. Jadi kita untuk love watch mungkin arahnya akan lebih ke pertandingan yang ya tim-tim yang lebih dekat sama kita gitu. Tapi thank you subscribe-nya. Manchester nanti ntar lawan
kalau lawan Arsenal, MU di kandang Arsenal baru MU kembali ke setelan. Amin. Gitu ya. 2-0, 2-0 ya tadi dengan karena gol terakhir tadi dianulir ya. Ditunggu gundulnya. Ini mau nggak mau saya cuman tadi mohon ditunggu hari Senin ya karena sekali lagi besok saya ada kegiatan. Jadi saya kayaknya nggak bisa lakukan besok. Jadi hari Senin. Jadi ini ya silakan ditunggu. Saya kemungkinan baru hari Senin baru bisa nih ya. Wow, Pep kalah sama pelatih olahraga magang. Nah ini kan, ini makanya Pep ini ya mungkin kita juga nggak bisa terlalu menyalahkan Pep ya karena kondisi mereka kondisi mereka lagi memang backnya lagi habis gitulah. Nah ini kan yang kita alami musim lalu. Kita musim lalu mengalami seperti ini dan kita masih bisa bertahan di peringkat 2 loh. Manchester City dengan kondisi yang sama ini apakah mereka bisa tetap bertahan di posisi 2 gitu. City 0 on target. Satu sih tadi ada satu on target sebentar. Tadi kan ini ada satu on targetnya kok. Bentar, stats ya ini. Nih teman-teman bisa lihat nih, ini ya ada satu on target. Oke ya, nih mungkin teman-teman kan bisa lihat nih di bawah sini ya. Ada satu on target. Ada satu on targetnya. Oke, terus apa lagi nih? Nggak harus gundul bang, janjinya kan kalau Wolves menang dari City mereka belum main. Enggak lah, ini kemarin kan saya ngomong adalah untuk United ya. Jadi karena ya jujur aja, saya kemarin ngerasanya ini United ini paling pol seri lah. Ya nggak mungkin bisa menang. Saya jujur aja, saya kemarin kemarin tuh ngerasa dari kemarin saya ngerasa bahwa nggak mungkin lah United ini bisa menang gitu. Sepol-polnya feeling saya tuh paling tinggi itu adalah 0-0 atau 1-1. Jadi ya profisiat buat saya ini saya ngomong selamat buat Manchester United, ini kemenangan yang eh luar biasa, luar biasa, dan ini membuat saya agak khawatir ketemu United next week gitu kan. Kita lihat nanti ya. Bang Os, gue baca Arsenal mau jual Martinelli terus beli. Kalaupun mau jual, bukan di musim dingin ini ya. Kemungkinan adalah di musim depan gitu. Anthony Gordon menurut saya jujur aja sih sebenarnya ini kalau saya pribadi ya, apalagi melihat Anthony Gordon musim ini. Ya jadi kalau musim kemarin sih bagus gitu. Tapi kalau kita melihat Anthony Gordon musim ini, menurut saya sih bukan upgrade dari Martinelli juga sih. Dari kalian gimana? Kalau saya jujur sih saya ngelihat Anthony Gordon musim ini berbanding dengan Martinelli musim ini, buat saya kayaknya bukan upgrade deh gitu. Jadi apakah kita mau beli Anthony Gordon 60 juta yang bukan upgrade dari Martinelli? Ya saya nggak tahu lah, Arteta sama Andrea Berta mungkin melihatnya lain. Tapi kalau saya ngelihat apa yang dilakukan oleh Anthony Gordon musim ini, jujur saya melihatnya itu bukan upgrade dari Martinelli sih gitu. MU 5 gol 3 dianulir VAR. Wow. Iya, wow banget kan gitu. Jadi itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa serangannya tuh lebih ganas gitu, walaupun kena di offside gitu kan. Tapi iya itu satu hal yang apa ya, bahwa serangannya tuh jalan gitu. United serangannya jalan tadi. Kalau Aston Villa kalah Nazar, enggak lah, ini Aston Villa saya mau nazar apa lagi gitu kan, satu aja ini belum ini. Teman-teman ngomong-ngomong yang hadir di likes dulu nih. Ya silakan di likes dulu, dan mungkin kalau ada yang mau bantuin ini untuk dana saya cukur rambutnya, boleh ya, ini Saweria dan Sosiobas untuk saya cukur rambutnya. Bentar, ada petir. Gitu ya. Apalagi nih, apakah ini musim terakhir Pep bang? Bisa jadi itu sudah bergulir ya, pembicaraan bahwa ini mungkin menjadi musim terakhir Pep. Tapi ini sekali lagi ini adalah keputusan Pep.
Jadi bukan dari City yang memecat, tapi City memberi kesempatan untuk Pep. Gimana? Silakan mau lanjut, mau mundur gitu. Iya benar kemarin Nazar kalau Wolves menang. Eh, Masih sih saya ngomongnya Wolves atau United? Nanti harus saya lihat. Karena saya mikirnya ini adalah untuk United sih gitu kan. Haaland dan si Menyo mati kutu kunci MU mematikan City. Iya ini tadi benar-benar mereka nggak berkutik ya. Begitu bola ada di dekat kotak penalti itu langsung dihajar gitu kan. Langsung 4-5 pemain tuh langsung nutup gitu ya. Ayo Arsenal jangan mode santai lagi seperti pas lawan Liverpool, harus ngasih jarak. Ya ini ada momen lagi nih, gas. Bisa yuk. Busuk. Ya pertahanan City amburadul banget ya. Gitu. Pilih gundulnya Pep apa gundulnya Mbeumo, Bang? Kayaknya sih gundulnya Pep lah. Gitu. Ya, tapi sama aja lah Pep sama Mbeumo gundulnya. Ya mungkin tapi lebih lebih ke arah Pep lah. Hancur Mina, iya nih hancur Mina. Arsenal harus menang nanti lawan Forest. Ya, MU kesurupan kata gue juga. Next City lawan Tottenham dan Liverpool yang sudah biasa menyulitkan City. Semoga bulan ini, ya, semoga sih. Sebentar, kita tutup dulu ya. Jadi terima kasih nih teman-teman yang udah teman-teman yang udah hadir, teman-teman yang udah nonton nih ya dari tadi jam berapa kita? Jam setengah 8 ya. Sampai ini jam jam berapa nih? Udah mau jam 11, jam 10. Jadi ya thank you teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau nonton yang jam 10 silahkan dulu. Saya istirahat dulu sambil ini mungkin edit-edit sedikit gitu ya. Jadi ya terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih tadi juga yang udah sawer-sawer ya. Kita akan lanjut nanti jam setengah 1. Kita akan ketemu Arsenal melawan Nottingham Forest gitu ya. Itu dulu sekian dari saya. Terima kasih yang udah nemenin. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.